Shalom saudara, saya Rosi kembali menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Saya tentunya berharap Anda dan keluarga ada dalam keadaan baik, walaupun ada kesulitan yang dihadapi, tapi Tuhan akan setia menolong kita. Dalam program Aku dan Dia saat ini akan membahas tentang hadiah. Wah, pasti senang jika mendapat hadiah yang pastinya diberikan secara cuma-cuma. Hadiah yang bukan berbentuk benda yang sementara dan fana, tetapi hadiah yang istimewa yang dapat menyelamatkan hidup kita. Tetap dengarkan program Aku dan Dia supaya Anda paham hadiah apa itu. Aku sering bercanda dengan suamiku kalau aku menerima SMS yang mengatakan bahwa aku mendapatkan hadiah dari salah satu perusahaan terkenal. Biasanya SMS itu berisi kata-kata yang menarik, yang intinya aku menjadi salah seorang yang beruntung karena aku memenangkan undian. Sebagai hasil dari kemenangan itu, aku berhak untuk mendapatkan hadiah yang sangat spektakuler. Beberapa kali aku diberitahu kalau aku memenangkan sebuah sepeda motor. Tidak jarang juga aku diberitahu kalau aku memenangkan sebuah mobil yang tentu harganya tidak murah. Tetapi yang sangat sering aku diberitahu bahwa aku mendapatkan hadiah uang. Dan hadiah itu tidak sedikit, karena jumlahnya selalu di atas 100 juta rupiah. Kadangkala setelah menerima pemberian yang seperti itu, aku bercanda dengan suamiku dengan mengatakan bahwa aku tidak perlu lagi menerima uang belanja darinya, karena aku sudah kaya setelah menerima uang ratusan juta rupiah itu. Dan kemudian suamiku biasanya menjawab bahwa ia juga kaya, karena ia juga menerima pemberitahuan yang sama. Namun kami sama-sama tahu bahwa pemberitahuan yang demikian, baik melalui SMS atau bahkan yang menelpon, semuanya atau paling tidak hampir semuanya adalah bohong. Pemberitahuan yang demikian menurut pengalaman dan juga dari apa yang aku dengar, justru seringkali merupakan bentuk penipuan, di mana orang berusaha mendapatkan keuntungan. Kalau aku menanggapi SMS itu dan kemudian menuruti apa yang diperintahkan di sana, bukannya mendapatkan uang, aku justru akan kehilangan uang. Biasanya hadiah itu disertai dengan kewajiban untuk menyetorkan uang dalam jumlah tertentu ke rekening yang mereka tentukan. Tentu saja itu sangat menyalahi arti dari kata hadiah itu sendiri. Karena arti atau makna dari kata hadiah adalah pemberian cuma-cuma. Kalau aku harus membayar atas hadiah itu, maka sebenarnya itu bukan hadiah, melainkan aku membelinya. Aku sangat bersyukur walaupun aku tidak mendapatkan apapun dari penawaran hadiah melalui SMS atau WhatsApp atau email yang menjanjikan uang dalam jumlah besar itu, tetapi aku mendapatkan hadiah yang cuma-cuma yang jauh lebih berharga dari uang itu. Hadiah itu diberikan oleh Allah kepadaku dalam bentuk yang sangat luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah hadiah itu diberikan kepadaku dengan sepenuhnya cuma-cuma. Hadiah itu bukan berupa uang atau kendaraan atau perhiasan, tetapi hadiah itu adalah Yesus Kristus sendiri yang diberikan untuk menjadi juru selamat bagiku. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Firman Tuhan memakai kata mengaruniakan, yang artinya adalah memberikan sebagai hadiah. Artinya, Yesus diberikan oleh Allah Bapa kepada saya dan kepada seluruh manusia
Sehingga kalau aku percaya kepadanya, aku tidak akan menjadi binasa. Bahkan aku akan mendapatkan kehidupan kekal. Tentunya bukan itu saja. Aku tentu saja hanya bisa berterima kasih dan sangat bersyukur bahwa Allah memberikan hadiah yang begitu besar dan cuma-cuma kepadaku. Dengan hadiah itu, maka aku bisa mengenal Yesus yang adalah Tuhan. Aku menyadari betapa luar biasa kenyataan ini, bahwa Bapa begitu mengasihi dunia sehingga Ia memutuskan untuk menjadikan anak tunggalnya menjadi hadiah yang cuma-cuma bagi keselamatan dunia. Aku membayangkan beberapa alasan mengapa Allah Bapa memberikan hadiah yang begitu besar itu kepadaku dan kepada seluruh dunia. Alasan yang pertama adalah karena Ia sangat mengasihi dunia. Firman Tuhan dengan sangat jelas menyebutkan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Aku sangat yakin akan satu hal. Tidak ada seorang pun yang mau memberikan pemberian atau hadiah apapun secara cuma-cuma kalau ia tidak mengasihi orang yang diberi hadiah itu. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang memberikan hadiah tertentu kepada orang-orang yang menjadi langganan mereka? Atau bagaimana dengan produk tertentu yang memberikan hadiah kepada orang-orang yang membeli produk mereka? Sebagai contoh, aku ingat bahwa ketika kami baru menikah dulu, kami selalu membeli produk sabun cuci tertentu karena ada hadiah berupa piring cantik yang disediakan. Kami terus membeli produk itu sampai produk itu menghentikan program pemberian hadiah piring cantik. Mereka memberi hadiah tetapi sebenarnya bukan sepenuhnya cuma-cuma. Karena pasti semua sudah diperhitungkan dengan matang dan memiliki tujuan yang akan menguntungkan mereka sendiri juga. Hadiah itu hanya disediakan bagi orang yang membeli produk mereka. Dan tujuannya? Ya, tentunya agar mereka menambah jumlah pelanggan mereka. Mereka tidak memberikan hadiah secara acak tanpa tujuan apapun. Tetapi Allah memberikan kepadaku hadiah secara cuma-cuma karena Ia sangat mengasihi aku. Kasih-Nya kepadaku jauh lebih besar dari kasih yang bisa ditawarkan oleh siapapun juga di dunia ini. Dan kasih-Nya yang sangat besar ditunjukkannya dengan memberikan hadiah yang begitu besar itu, yaitu Yesus, sahabat dan juru selamatku. Dan Ia memberikan hal itu secara cuma-cuma. Dalam hal ini, Ia sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, karena Ia adalah Allah yang sempurna dan memiliki segala sesuatu. Dan Ia juga tidak memiliki tujuan apapun bagi kepentingan dirinya sendiri, karena Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, bahkan termasuk diriku sendiri. Ia juga tidak terpaksa melakukan hal itu, karena tidak ada suatu kuasa apapun di dunia dan di sorga yang bisa memaksa Allah untuk melakukan apapun. Karena Ia yang memiliki kuasa melebihi segala yang ada. Ia melakukan semuanya itu semata-mata karena kasih-Nya yang begitu besar kepadaku dan kepada seluruh dunia yang diciptakannya. Alasan yang kedua, bahwa Allah Bapa memberikan Yesus kepadaku secara cuma-cuma adalah karena Ia memahami bahwa aku tidak akan mungkin bisa membayar harga untuk hadiahnya itu. Seberapapun harta yang aku miliki, seberapapun banyak hal yang aku miliki tidak akan bisa membalas apa yang sudah dilakukan Allah Bapa dengan mengaruniakan Yesus kepadaku. Bahkan, kalaupun segala harta dan kekayaan yang ada di dunia ini bisa aku miliki, hal itu juga sama sekali tidak akan bisa membuat aku bisa membayar harga dari hadiah yang diberikannya. Kalaupun aku bekerja sejak aku lahir sampai aku mati dan tidak pernah berhenti meletakkan pekerjaanku itu, aku juga tetap tidak akan memiliki apapun yang sepadan dengan harga dari hadiah yang diberikannya. Allah Bapa tahu akan hal itu.
Ia juga tidak menginginkan apapun yang ada di dalam diriku. Kemampuan dan kepintaranku tidak membuat ia kagum. Kalaupun ada kekayaan yang aku miliki, hal itu tidak membuatnya menjadi silau. Ia yang menciptakan semuanya itu. Ketika aku berbuat baik, aku tidak sedang membayar untuk menerima hadiahnya. Tetapi itu karena aku menyatakan syukur atas hadiah yang sudah diberikannya. Ketika aku melayani dan memberikan persembahan untuk pelayanannya, aku sama sekali tidak sedang menyumbangkan sesuatu untuk membuat Allah menjadi lebih kaya, tetapi adalah pernyataan kasihku sebagai tanggapan yang aku berikan untuk kasih yang besar yang diberikannya. Semuanya itu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai hadiah yang diberikan Allah kepadaku. Kasih Allah yang besar yang memungkinkan hal itu bisa terjadi. Ia sudah tahu dengan pasti bahwa aku tidak memiliki sesuatu pun yang layak untuk membalas kasih-Nya. Namun ia tetap memberikan Yesus Kristus bagi keselamatanku. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be. Oh, wonderful His love to me. Yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang merupakan pemberian yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dunia ini karena kasih-Nya yang sangat besar. Yesus Kristus itulah yang disiapkan oleh Bapa menjadi juru selamat bagi manusia. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai Sang Juru Selamat, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan Anda memberitahukan kepada kami bahan doa Anda dan kami juga akan dengan senang hati bisa mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.